Yang aneh, kalau kita melihat posisi pagar dan gapura jedong itu, saya minta kalian masing-masing cuma menebak tempat yang penting itu yang mana, yang sekarang jadi halamannya apa, halamannya situs itu, atau yang di luarnya. Nah, kampungnya atau kampungnya yang di dalam itu, yang ada sumber airnya itu. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Posisi gapura itu, kalau dulu ketika zaman Belanda, memang gapura utama terendam semua, terbenam oleh material tanah itu. Tapi kemudian diekskavasi dan ketemu bahwa dia punya tangga yang curam ke bawah itu. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya dengan bantuan adanya bekas ambang pintu pada bagian gapura itu, kita semakin paham dan semakin yakin bahwa tempat yang dilindungi dengan dinding dan gapura itu bukan yang di bawah, yang sekarang menjadi halamannya situs, tapi yang di masyarakat itu. Jadi ada rumah penduduk, ada jalan aspalnya itu. Dan dari kacamata kajian lingkungan, ternyata yang dilindungi adalah sumber air itu sebenarnya. Jadi sumber air itu dianggap sangat penting untuk kepentingan semua makhluk hidup. Saking pentingnya, maka harus diprotek, dijaga. Dan cara menjaganya menurut saya itu seperti rumah pemukiman modern dengan menggunakan model one way gate. Jadi orang yang masuk, orang keluar terpantau. Andai kata terjadi sesuatu terhadap mata air itu, maka orang inilah yang akan menjadi tersangkanya. Nah, ini yang harusnya kita perhatikan, bahwa kalau ada gapura sebagus itu, tidak akan mungkin hanya untuk sesuatu yang sederhana. Pasti ada yang lebih gitu ya. It must be something important gitu ya. Ya. That is impossible kalau itu hanya sekedar pagar dan dibuat cantik gitu, tidak mungkin. Nah, jadi tugas kita sebenarnya juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa pada saat kita mengkaji tinggalan arkeologi itu, nggak cukup hanya dengan menjelaskan secara fisik apa yang kita bisa lihat, tapi konteks yang lain harus kita perhatikan. Konteks lingkungannya, konteks waktunya, konteks sosialnya, bahkan kalau bisa. Nah, kita harus sampaikan pada masyarakat sampai sejauh itu, sehingga terbuka wawasan bagi masyarakat bahwa ternyata leluhur kita dulu benar-benar bukan orang yang asal-asalan bekerja, tapi dengan suatu cara pandang yang bahkan visioner. Yang diprotek itu sumber air, dan sumber air itu terkait dengan hajat makhluk hidup semuanya. Sekarang pun kepala desa juga sudah memprotek, sehingga pintu masuknya sekarang ada jeruji besinya dan ada gemboknya. Dulunya nggak ada itu, semua orang belum bisa ke sana. Bicara kemungkinan buruk, andai kata ada orang jahat masukkan ke situ, kecubung aja misalnya, dicacah gitu misalnya, sak desa itu bisa gatel kabeh. Apalagi kalau potas. Nah, itu contoh bahwa sumber mata air itu sesuatu yang sangat penting untuk kepentingan banyak pihak, sehingga harus diprotek. Nah, ini pula yang kemudian saya kaitkan dengan misalnya Jolotundo. Kalau di bagian barat itu ada sumber Brugan. Jadi rata-rata peninggalan yang berbau sumber daya air di wilayah Pawitra itu mendapatkan proteksi dengan bungkus yang paling jitu adalah dalam kemasan religi. Jadi kemasannya religi. Kalau dalam kemasan religi, sampai hari ini pun orang tidak bisa atau tidak berani semaunya. Itu. Nah, jadi mengapa Jedong menjadi penting, tidak hanya dalam konteks wilayah Jedong dan Genting, tapi konteksnya Pawitra. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya
saya sih kampanye kepada khalayak supaya sejarah itu tetap berbasis pada data, kemudian dalam menyampaikan narasinya itu juga bisa diterima secara nalar itu. Bukan lagi dengan apa katanya gitu. Katanya. Jadi ya kalau katanya itu bagi saya ya karena di dalam sejarah itu kan ya ini cerita aja. Dalam sejarah itu ada langkah-langkahnya. Jadi setelah ada data, kemudian data itu dikritisi. Apakah isinya benar atau aspal atau bahkan apa enggak berbobot, itu ada dikritisi itu. Sehingga kalau kawan-kawan di lapangan kadang-kadang ketemu dengan data yang seperti misalnya belakangan ini muncul banyak prasasti palsu. Ya. Bahkan enggak tanggung-tanggung yang palsu ini orang hebat ini. Dia mengambil prasasti Gajah Mada yang aksaranya begitu indah, begitu menawan, tapi dia nyetaknya dalam bentuk bukan yang terbalik, lempengan dan dilapisi emas. Karena sasarannya adalah para kolektor kaya yang bodoh. Gitu. Celakanya begitu bocor sampai ke teman-teman pemerhati, termasuk kawan-kawan yang paham tulisan itu, akhirnya dibuka bahwa ini sebenarnya palsu. Gitu. Nah, jadi mari kita belajar tentang sejarah itu dengan data yang ada, tapi ketika masuk pada tahap berikutnya yaitu analisa atau interpretasi itu menggunakan kaidah-kaidah yang semestinya sehingga narasi yang dibangun itu benar-benar valid. Jadi contoh tadi saya sebutkan, mengapa Jolotunda nggak cocok lagi untuk Erlangga, itu menurut saya ya itu tadi datanya. Angka tahunnya jelas banget. Nama Udayana dan Nagayawati nggak ada hubungan dengan Udayana Warmadewa di Bali. Itu secara sejarah ya. Tapi sebenarnya di sisi lain, kalau sudah ada folklore di masyarakat yang diakui seperti itu, kita tidak perlu patahkan. Jadi ini saya bicara dalam konteks akademik. Jadi kalau di masyarakat sudah begitu, ya sudah, nggak apa-apa. Kita tidak perlu kemudian edukasi masyarakat supaya berganti cara pandang. Jangan. Biarkan, karena apa? Itu sudah menjadikan salah satu hal yang dipercaya, apalagi untuk Pemda itu revenue, itu penghasilan gitu. Ya, jadi mau nggak mau ya kita harus terima apa adanya. Jadi yang sudah ada ya sudah, kalau ada bahasa lain ya selavi lah gitu ya, atau kisera-sera gitu ya. Nah, cuma tanggung jawab saya adalah menyampaikan secara akademik apa yang ada itu gitu.